aku Sabila Fatarani. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing pengalamanku seputar postpartum depression. Tapi perlu digarisbawahi dulu nih bahwa aku di sini bukan expert, aku juga bukan profesional. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin konsultasi lebih dalam mengenai postpartum depression atau merasa berkecenderungan sedang mengalami postpartum depression, maka saran dari aku adalah untuk segera berkonsultasi kepada profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat. Aku berharap video ini dapat bermanfaat khususnya untuk diriku sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarku, dan semoga video ini bisa membuat kita lebih peka terhadap rasa, baik itu rasa untuk diri kita sendiri maupun rasa untuk orang lain. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Postpartum depression atau PPD adalah salah satu masalah kesehatan mental umum yang terjadi pada wanita setelah persalinan. Mungkin kita lebih familiar dengan baby blues, tapi baby blues itu berbeda dengan PPD, di mana rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih itu lebih ekstrim dan juga dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan baby blues. Penyebab PPD itu tidak tunggal. Sangat mungkin kemunculan PPD itu disebabkan oleh adanya perpaduan antara dua faktor. Pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor emosional. Dari perpaduan antara kedua faktor itu dapat mengakibatkan perubahan kimia pada otak sehingga mengakibatkan suasana hati ibu yang berubah-ubah. Menurut Michael W. O'Hara dari University of Iowa dalam artikelnya yang berjudul Postpartum Depression What We Know, hasil studi menunjukkan bahwa 8,46% responden mengalami gejala depresi minor, sedangkan 8,69% responden mengalami gejala depresi mayor atau berat. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa PPD yang tidak tertangani dapat berpengaruh pada mental bayi. Dalam hal emosi, bayi dengan orang tua yang depresi akan mengalami kesulitan interaksi dan juga konsentrasi, serta respon yang kurang baik, sehingga mengakibatkan mereka susah bergaul dengan orang lain. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai PPD. Semoga dapat memberikan gambaran untuk teman-teman mengetahui apa itu PPD. Gejalanya apa aja aku bacain ya. Yang pertama adalah depresi atau mood swing yang serius, kesulitan terhubung dengan bayi Anda, terisolasi dari keluarga dan teman-teman, kehilangan nafsu makan dan kelainan makan, kelainan tidur, menangis berlebihan, kelelahan yang berlebih atau hilangnya tenaga, berkurangnya semangat dan ketertarikan pada aktivitas yang Anda sukai, sangat mudah marah, merasa Anda bukanlah ibu yang baik, kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan jernih, berkonsentrasi atau membuat keputusan, kegelisahan yang serius dan serangan panik, mencoba menyakiti diri sendiri atau bayi Anda, dan yang terakhir adalah mencoba bunuh diri. Nah, aku mau sharing nih pengalamanku menyadari bahwa aku terkena PPD. Saat itu aku sudah 1,5 tahun pasca melahirkan. Tapi aku merasa bahwa ada yang salah nih dengan diri aku, karena aku terlalu menarik diri dari lingkungan sosialku. Aku hilang minat terhadap banyak hal. Lalu aku merasa bahwa aku tidak menjadi diri sendiri. Aku juga sangat rendah diri. Aku merasa bahwa aku bukanlah ibu yang baik. Ketika itu sudah sangat mengganggu, akhirnya aku berkonsultasi dengan psikolog. Dan psikolog mendiagnosa bahwa aku terkena PPD dengan gejala ringan. Sebenarnya PPD dengan gejala ringan itu umum dirasakan oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tapi tidak dapat disepelekan, harus segera ditangani. Karena apa? Karena jangan sampai situasi tersebut menjadi habit dan berdampak buruk untuk diri sendiri, anak, suami maupun keluarga. Salah satu bibit depresi yang aku rasakan adalah ekspektasi bahwa aku bisa menjadi ibu yang sempurna untuk anakku. Tapi ternyata aku punya segudang ketidaksempurnaan dan itu membuat aku lebih stres. Dimana pada saat itu aku tidak bisa melahirkan dengan normal sesuai keinginanku, dan ternyata aku juga sulit untuk menyusui dan masih banyak kekurangan lainnya. Tambah lagi aku sering mendengar pendapat bagaimana menjadi ibu yang baik versi banyak orang, dan itu
sangat berbeda jauh dengan kondisiku pada saat itu. Ada yang berpendapat bahwa semua wanita itu ditakdirkan untuk bisa melahirkan secara normal. Ada juga yang berpendapat bahwa semua wanita itu bisa menyusui. Pada kondisi itu, aku punya situasi tertentu yang membuat aku akhirnya tidak bisa melakukan hal itu, dan itu stressful banget. Selain itu juga banyak cibiran-cibiran mengenai fisik. Ada yang bilang, "Hah, kamu gila? Ya ampun, gede banget," gitu. Ada juga yang bilang, "Aduh, kamu tuh dandan dong, gak kasihan apa sama suami kamu," kayak gitu. Di saat aku baru saja melahirkan, dimana hormon itu lagi up and down banget, dan omongan-omongan basa-basi seperti itu yang mungkin dianggap lucu atau hanya guyonan aja, itu ternyata bisa menjadi teror seumur hidup buat aku. Harus disadari oleh kita sebagai ibu baru dan juga orang-orang terdekat dengan ibu yang baru saja melahirkan, bahwa ketika kita melahirkan, kita pasti belum bisa menjadi expert di bidang merawat dan mendidik anak. Tapi bukan berarti kita nggak bisa adaptasi. Kita itu butuh proses, butuh waktu, butuh ruang, butuh kepercayaan, butuh apresiasi, butuh perhatian, butuh saran-saran yang membangun, bukan saran-saran yang menjatuhkan. Untuk new moms yang mengalami hal yang sama seperti aku, saran dariku adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada ibu yang sempurna. Dan hal itu adalah sangat wajar. Sehingga penerimaan terhadap diri sendiri adalah kunci utama. Setelah penerimaan itu, baru banyak lakukan diskusi atau konsultasi dengan orang-orang profesional. Kalimat terakhir dariku adalah, ibu yang sempurna belum tentu menghasilkan anak yang sehat. Tapi ibu yang sehat pasti menghasilkan anak yang sehat. Selamat berjuang! Tunggu sih. Siapa?